Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman, kembali lagi di media kita. Kali ini kita akan melaksanakan program baru nih, yaitu podcast. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini. Dan saya Fitri. Nah, hari ini kita melaksanakan podcast yang pertama nih, dan ada bintang tamu yang super seru banget dari SMPN 1 Ndiwe, yaitu Pak Denny. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan semua yang ada di sini juga dalam keadaan yang baik Ya, semua. alhamdulillah. Amin. Keluarga dan anaknya bagaimana Pak keadaannya? Alhamdulillah baik semua. Kebetulan anak saya nggak ikut ini. Iya, kursinya nggak cukup. Iya. Anaknya sudah berapa nih Pak? Alhamdulillah, istri baru 1, anak sudah 2, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti 2 saja sudah cukup, bisa membawa keberkahan nanti sampai di akhir. Amin. Berkaitan dengan nama nih Pak. Nama Bapak kan Denny Kartika Sakti. Iya. Nah, ada saktinya nggak Pak? Ceritain dong Pak. Alhamdulillah, ya ini dulu bapak saya itu, ya namanya sakti bukan berarti bahwa saya sakti itu enggak. Saya masih banyak kekurangan, banyak yang harus saya perbaiki. Tapi kenapa kok diberi nama sakti? Kebetulan saya lahir di tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Kalau boleh tahu, hari apa itu? Hari Pahlawan. Kesaktian Pancasila. Nah, dari situ makanya saya diberi nama dengan sakti seperti itu. Jadi untuk masalah kesaktian orangnya enggak bisa apa-apa, masih banyak kekurangan. Nah, ini saya dengar tuh Pak Denny udah lama ya Pak jadi seorang guru. Itu sudah berapa lama Pak? Alhamdulillah, mungkin kalian waktu itu juga belum ada mungkin ya. Ya. Karena saya jadi seorang guru dan berangkat itu tahun 1993. Berarti kalau dihitung kurang lebihnya sudah 31 tahun ya. Ya. Betah Pak menjadi seorang guru? Alhamdulillah betah, karena kebetulan guru itu katanya sih nanti itu satu pekerjaan yang mana kebaikannya akan sampai terbawa. Kalau seandainya ada anak atau murid yang nanti sukses, kebetulan kita yang memberi kebaikan, insya Allah nanti kebaikan itu juga akan kembali ke kita, seperti itu insya Allah. Nah, apa Pak yang membuat Bapak tertarik menjadi seorang guru? Sebenarnya sih cita-cita awal tidak menjadi seorang guru. Kepingin ngikuti jejaknya Bapak. Itu kebetulan Bapak saya tentara, kepinginnya masuk di tentara, kebetulan ada satu hal yang memang tidak diizinkan sama orang tua, akhirnya mau tidak mau cari langkah yang lain. Kebetulan yang saya masuki adalah keguruan. Dan alhamdulillah setelah menjadi guru, saya menjadi merasa jauh menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga Pak yang sempat masuk di pikiran saya dan mungkin ada beberapa teman-teman juga nih ya. Jadi guru itu sebenarnya enak atau enggak Pak? Insya Allah enak. Enaknya di mana? Kita itu kalau ketemu dengan anak-anak berbagai model. Ono sing membuat kita itu bisa tertawa setiap hari. Ya, seperti teman kalian yang jadi kameramen ini, ada dua-duanya ini sing ganteng-ganteng loro iki. Ada juga yang mungkin agak sedikit butuh perhatian lebih, sehingga banyak seninya untuk menjadi seorang guru. Dan yang paling senang apa? Nanti kalau seandainya satu saat kita ketemu dengan murid kita yang sudah berhasil seperti itu, tiba-tiba bertemu, ya Allah, ada perasaan yang sangat bangga. Alhamdulillah kita menjadi seseorang yang juga turut membantu bahwa ada anak kita yang juga menjadi anak yang sukses seperti itu. Nah, ini bagi teman-teman ya yang mungkin ingin bercita-cita untuk menjadi seorang guru, ini motivasi dari Pak Denny. Insya Allah guru itu pekerjaan yang sangat luar biasa. Siap. Nah, setiap orang kan punya idola nih Pak. Iya. Nah, Bapak kan punya kan? Insya Allah ada. Siapa nih Pak idolanya? Yang pertama ya tentu sebagai seorang muslim yang kita idolakan adalah beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang selalu memberikan contoh kepada kita, suri tauladan yang terbaik, yang mana nanti kalau kita ikuti ya mudah-mudahan beliau selalu memberikan syafaat untuk kita semua. Amin. Ya. Ya. Dengar-dengar Pak Denny dulu pernah mengajar di bagian Indonesia Timur ya Pak? Ya. Itu di bagian mana dan berapa lama Pak? Ya. Saya dulu waktu sebelum menjadi seorang guru kebetulan kuliah di Diploma 3 ITS. Kebetulan di situ ada program ikatan dinas dan lulus di tahun 1992. Kemudian mendapat SK. Jadi kita tidak mendaftar untuk bekerja tidak, tapi karena sifatnya ikatan dinas, jadi langsung mendapatkan penugasan berupa SK dan tempat yang paling jauh, kebetulan nama yang pertama dipanggil adalah saya. Waktu dikumpulkan di Surabaya, di Kanwil itu, dikumpulkan nama yang pertama dipanggil saya. Waktu itu saya sempat kaget, ya Allah, ini dipanggil duluan, pasti tempat yang paling jauh. Kebetulan saya ditempatkan di Pegunungan Jayawijaya, kalau dulu namanya masih Irian Jaya. Tapi sekarang sudah berganti nama menjadi Papua. Wah. Dan saya dari pertama datang itu, alhamdulillah luar biasa, tempatnya sangat-sangat indah. Mungkin kalau di sini ya kita kalau pergi ke Wonosalam, itu kita lihat memang panoramanya begitu indah. Demikian juga yang berada di Pegunungan Jayawijaya, sangat-sangat indah dan sangat berkesan untuk saya. Kalau tidak begitu ya mungkin saya tidak pernah pergi ke tempat sana, tapi dengan adanya SK mau tidak mau saya harus berangkat seperti itu. Insya Allah. Terus keluarganya Pak ditinggal atau gimana? Nah, kebetulan saya menikah di tahun 1999. Ya, jadi baru istri saya ajak ke sana, tapi itu nggak lama karena memang kebetulan istri saya ternyata punya tempat saya itu sangat dingin. Namanya pegunungan, tempatnya sangat dingin. Mungkin kalau kalian pernah mendengar ada puncak Trikora. Kalau arahnya memang ya kalau boleh dibilang juga agak jauh, tapi cuaca dinginnya ikut terasa di sana karena di sana kan juga terkenal kalau kalian belajar tentang IPS mesti ono saljune dan lain sebagainya. Iya, itu. Banyak tempat di sana sangat dingin. Kebetulan saya ditempatkan di satu kecamatan yang juga cukup jauh dari kabupaten. Kebetulan tempatnya juga dingin sekali. Istri saya punya sakit sehingga tidak bisa bertahan lama di sana, hanya sekitar 1 tahun. Kebetulan istri saya pas hamil minta izin untuk pulang karena memang tidak cocok dengan kondisi cuacanya gitu. Iya. Pulang sendiri gitu apa Pak istrinya? Ya, kebetulan waktu itu saya ikutkan pesawat di Garuda. Dulu masih ada Garuda. Kalau Merpati yang sekarang tidak ada bukan berarti bahwa Merpati yang ada di depan sekolah kita ini bukan. Tapi Merpati dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada. Itu dulu saya ikutkan di Garuda karena memang saya hanya kepingin istri saya itu karena masih hamil muda sehingga butuh kalau biar tidak terlalu banyak hambatan di jalan, akhirnya pulangnya pakai itu. Kebetulan pulang juga sendiri karena pas hampir bersamaan dengan pelaksanaan kalau dulu masih ada ujian nasional seperti itu. Tapi akses jalannya di sana waktu dulu itu masih sulit atau sudah bisa dibilang mudah Pak? Alhamdulillah, jalannya itu kalau misalnya boleh dibilang, mungkin kalau kamu jumpai ning nggone Jawa iki rada angel golek contone. Kalau di sana itu dulu akses jalannya perengan-perengan gunung. Kalau kamu pergi ke mana ini? Kalian pergi ke Malang. Nah, perengan-perengan gunung, tapi kalau ke Malang kan masih enak ya, aspal yang halus. Tapi kalau saya dulu sampai di Kecamatan Kimbim, Piramid sana, itu jalannya memang sudah pengerasan. Ada sebagian aspal, sebagian dari batu-batu yang untuk pelapis supaya tidak terlalu gampang longsor. Nah, dari situ baru ke ke kecamatan tempat saya tugas, itu masih tanah murni dalam arti kalau hujan deras biasanya mobil itu ya Allah yang bisa ke sana yang punya mobil-mobil yang bergardan, misalnya seperti hardtop itu, ya memang itu pun harus dibantu menggunakan beberapa rantai sehingga bisa bergerak untuk maju ke atas atau mungkin
menembus gunung-gunung yang ada di sana. Tapi alhamdulillah semenjak saya pindah ke sini, katanya jalannya sana sudah sangat lumayan, sudah sangat bagus. Sangat bagus. Ya. Sajane ya kepingin balik tapi karena terlalu jauh ya gak usah. Seperti itu. Tapi nih Pak, Papua dan Jawa itu kan pasti budayanya itu kan sangat beda ya. Iya. Nah, yang paling sangat berasa perbedaan budayanya itu dalam keseharian Pak Denny itu apa Pak? Ya. Baik, kalau di sana kebetulan saya mohon maaf ya, kebetulan di sana itu jumlah Muslim yang waktu itu saya tinggal itu sangat sedikit. Sehingga saat mau sholat Jumat itu rodok bingung. Mau cari teman itu bingung karena memang hanya sangat sedikit di beberapa teman saja. Kalau kita di Jawa kan enak ya, mungkin kalau mau sholat Jumat kan ya cepet aja, kebetulan kan tempat juga banyak. Yang di sana alhamdulillah, tapi bukan berarti bahwa dengan adanya keberagaman perbedaan agama kemudian menjadikan perbedaannya mendasar dan jadi satu permasalahan, tidak. Ya cuman itu tadi, kalau misalnya kita kepingin sholat bareng itu ya Allah harus menuju ke kabupaten dulu yang tempatnya juga cukup jauh seperti itu. Tapi kalau alhamdulillah murid-murid di sana juga baik-baik. Alhamdulillah. Mungkin ada pengalaman yang paling menarik gitu Pak, ceritain dong Pak, atau keluh kesahnya gitu. Alhamdulillah. Kalau kita bicara tentang keluh kesah, mungkin kita tidak akan pernah punya rasa syukur seperti itu. Dan kita di dalam menjalani hidup nanti kita akan merasa beban, dan kalau sudah ada beban, kita itu akan jadi mudah sakit. Dan alhamdulillah di sana saya merasakan satu, udaranya itu belum ada polusi. Kalau boleh dibilang belum ada polusi. Asli dan luar biasa. Kemudian yang berikutnya, murid-murid saya di sana itu rasa sayangnya terhadap guru sangat luar biasa. Saya berikan contoh. Saya dulu tinggal, misalnya di sini SMP-nya, di sebelahnya itu ada rumah asrama untuk guru. Dan mereka itu, supaya gurunya betah, mereka itu membuatkan pagar dari kayu yang cukup tinggi, kemudian membuatkan kandang untuk persiapan. Mungkin kita mau pelihara kambing, mungkin mau pelihara ayam, mungkin mau pelihara kelinci, mereka yang menyiapkan. Harapannya itu tadi, gurunya supaya menjadi lebih betah. Jadi saya betul-betul terkesan sebenarnya kalau di sana, karena rasa sayang mereka terhadap guru itu sangat luar biasa. Itu jadi kesan, kalau saya bilang kesannya itu di sana seperti itu. Kalau dulu di zaman masih ada ujian nasional, kalau kita mau ngambil berkas soal-soal ujian, kita harus berjalan kaki. Waktu itu kalau seandainya jalan putus, tidak ada mobil yang bisa masuk, kita berjalan kaki. Kalau boleh dibilang mungkin berangkatnya dari jam 2 malam, nah sampai di tempat pemberhentian mobil mungkin berjarak sekitar kurang lebihnya berapa ya, 42 sampai 50 kilo itu baru ada mobil di Kimbim tadi yang kita bilang, di kecamatan Kimbim tadi. Itu kita berjalan sampai di situ sekitar jam 9 pagi baru kita bisa, karena memang medannya cukup berat. Capek nggak sih Pak kalau jalannya? Ya kalau dirasa capek ya sangat capek, tapi karena kita bisa menikmati, kan diantar dengan anak-anak yang dalam jumlah nggak sedikit. Kadang-kadang yang ngantar itu biasanya ada 15, ada 16 anak. Jadi kita bersama-sama jalan bersama, itu kesannya luar biasa. Nanti di setiap tempat yang bagus, kita ambil foto, kita shoot sebentar, kemudian nanti kita ya sebagai kenang-kenangan dengan mereka saat itu, seperti itu. Masih ada kenangannya Pak sekarang? Alhamdulillah masih ada dan masih tersimpan. Tapi kalau dulu bukan kayak HP kita begini ya, yang menyimpan di memori itu kan ada kartu memori. Tapi kalau dulu kita masih pakai foto yang ono klis itu, yang kita nyucinya pakai rinso itu. Oh, bukan ya, maaf. Yang kita harus cucikan dulu di percetakan baru bisa dicetak hasilnya begitu. Nah, ini bicara mengenai siswa, Pak. Perbedaan Bapak yang paling dirasakan antara siswa di sana dengan siswa di Jombang ini, Pak? Alhamdulillah. Ini yang saya juga kadang-kadang ngomong ya rada bingung. Karena begini, walaupun kita di sana itu berbeda agama ya, tapi kalau saya dulu memberikan contoh ke mereka,
itu apa namanya, kalau boleh dibilang satu kali, 2 kali, 3 kali mereka bisa langsung ikuti. Nah ini yang saya berharap nanti anak-anak yang ada di sini juga demikian. Kita hanya memberikan contoh sedikit dan kalian juga bisa akan langsung apa namanya, bisa mengikuti dan ambil yang baik. Kalau yang tidak baik biasakan untuk tidak kita ambil, seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman nih yang di belakang kamera ada yang ingin tanya sama Pak Denny. Iya. Pak Denny di timur, gimana mata airnya? Aman nggak? Oh, alhamdulillah. Seperti mata air sumbernya gitu ya. Alhamdulillah. Kebetulan saya tinggal di Kecamatan Maki, MAKKI. Itu dulu masih ikut dengan Kabupaten Jayawijaya, kalau sekarang sudah pecah menjadi Kabupaten Lanijaya, terpisah dari Pegunungan Jayawijaya. Kalau kita bicara tentang mata air, sumbernya banyak. Dan kebetulan orang di sana juga menjaga kebersihan untuk mata air. Jadi kalau seandainya ada aliran air, ada satu tempat yang tidak boleh disentuh oleh misalnya masyarakat di situ mencuci. Itu tidak boleh. Kenapa? Air di situ tadi diambil untuk dikonsumsi sebagai Air minum. ya, air minum, tempat untuk memasak. Jadi kita misalnya ada aliran khusus di situ sama sekali tidak boleh dipakai. Nanti kalau sudah ada aliran ke bawah baru dipakai untuk mencuci, kemudian untuk kegiatan yang lain-lainnya. Jadi masih ada, kalau boleh dibilang apa namanya, acara apa, hukum adat yang mungkin memang diberlakukan seperti itu. Nah, sekarang ke era sekarang nih, Pak. Bapak kan sudah mengajar di sini tahun berapa, Pak? Saya pindah dari Irian ke Jombang itu tahun 2008 akhir, di bulan Oktober. Kalau kurang lebih di tanggal berapa itu, sekitar tanggal 8 atau tanggal 10-an itu, saya lupa itu. Setelah saya pindah, saya bukan langsung ditempatkan di SMP 1 Ndiwa, tapi saya ditempatkan di SMP 1 Bareng. Ya mungkin kalian juga tahu, masih ke arah Mojowarno, kemudian menuju ke arah Wonosalam sana. Tapi di Barengnya saya bertugas di sana. Kemudian saya pindah di SMP 1 Ndiwa di tahun 2018 bulan Juli, insya Allah bulan Juli. Saya baru berada di sini. Jadi saya termasuk guru baru yang masih harus banyak belajar kepada beliau-beliau yang lebih lama di sini. Tapi di sini betah, Pak? Alhamdulillah. Saya lihat juga anak-anaknya juga mulai tambah baik lah seperti itu. Ya mudah-mudahan akan menjadi anak-anak yang terbaik nanti. Amin. Nah ini mungkin ya, banyak teman-teman yang belum tahu nih, Pak Denny ini diminta untuk mendeskripsikan diri Pak Denny nih. Bapak ini sebenarnya guru yang killer atau guru yang penyabar? Alhamdulillah, iya. Terima kasih sebelumnya. Kebetulan saya di SMP Ndiwa ini terkenal paling sabar di sini. Sehingga anak-anak itu tapi saya yakin anak-anak bisa membedakannya antara yang namanya mendisiplinkan dengan guru yang hanya sifatnya menyalahkan, kan seperti itu ya. Iya. Jadi kalau saya yang paling terkesan di sini itu apa sih? Kalau misalnya ada aturan yang mungkin sekiranya ada yang dilanggar, baru lihat saya saja sudah lari terbirit-birit. Kenapa demikian? Itu menunjukkan bahwa saya memang sabar. Kenapa? Saya masih mau mengingatkan. Orang tua yang sabar menurut saya adalah orang tua yang selalu mengingatkan pada saat kita berada dalam kondisi yang salah. Tujuannya untuk apa? Kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Pernah nggak sih Pak merasa kayak capek atau stres gitu saat mengajar? Alhamdulillah sampai dengan saat ini belum. Ya mudah-mudahan saya tidak pernah merasa capek untuk saya mengajar, karena saya merasa bahwa ya itu tadi yang saya bilang, menjadi guru itu adalah panggilan, yang mana panggilan tadi kalau boleh dibilang akan mendapatkan keberkahan dalam kita menjalani hidup. Ya insya Allah mudah-mudahan saya tidak pernah merasakan jenuh atau saya tidak pernah merasakan capek untuk bisa menjadi seorang guru. Nah Pak Denny itu pernah gemes gitu nggak sih Pak sama siswa yang saking gregetnya susah dikasih tahu gitu mungkin?
Nah, alhamdulillah. Bukan lagi pernah, tapi sering kalau itu. Ya, termasuk yang ada di sebelah Apalagi kiri terus, saya ini. Pak. Enggak, insya Allah kalau yang ada di sebelah kiri saya adalah anak-anak, salah satu dari sekian banyak anak-anak yang terbaik. Amin. Nah, memang sih setiap anak dalam jumlah yang sekian ratus itu kurang lebih di 754 anak itu pasti ada satu atau dua anak yang nah, ada dalam tanda petik, kan seperti itu ya. Tapi itu kan namanya proses ya. Kita juga tidak bisa menjamin bahwa anak yang kalau boleh dibilang punya kelebihan khusus, maaf saya tidak bilang nakal, tidak ada anak nakal, tapi punya kelebihan khusus yang mungkin butuh perhatian lebih. Sehingga kalau ada pendekatan yang baik, mudah-mudahan nanti bisa menjadi yang terbaik seperti itu mungkin. Nah, berkaitan dengan siswa nih Pak. Menurut Bapak siswa nakal itu kenapa sih Pak? Saya sendiri selaku siswa itu kadang bingung gitu Pak. Kadang jengkel juga gitu. Iya. Alhamdulillah seperti yang saya bilang tidak ada anak yang nakal. Mungkin yang ada adalah anak yang ingin mencari perhatian. Nah, caranya ya dengan cara mungkin di sini mungkin agak sedikit buat ulah. Tapi nanti kalau kita dekati dengan cara yang baik ya mudah-mudahan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Dengan catatan kita mungkin ya saya juga berharap kepada Bapak Ibu guru yang lain juga untuk tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kita semua dengan cara mengetuk hatinya. Misalnya pada saat ada seperti yang saya senang dengan SMP 1 Ndiwa ini karena saya berpindah dari beberapa sekolah baru di sini yang bisa melaksanakan, saya tidak tahu mungkin untuk sekolah-sekolah yang lain, mewajibkan untuk secara bergiliran kita melaksanakan sholat duha. Kemudian itu satu. Yang kedua, selalu mewajibkan untuk kita berusaha sholat duhur secara bersama-sama. Insya Allah nanti kalau kita membiasakan untuk selalu sholat, hati kita akan menjadi jauh lebih lunak, menjadi lebih baik. Sehingga kalau diingatkan, sehingga kalau mungkin dinasihati, akan mudah untuk menyerap, kemudian bisa melaksanakannya dengan baik. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kenakalan-kenakalan siswa gitu Pak? Alhamdulillah, pertanyaan yang baik sekali. Biasanya ya kita ingatkan secara 1-2 kali kita ingatkan, ketiga kali juga kita ingatkan. Yang keempat mungkin kita bekerja sama dengan BK, bekerja sama dengan wali kelas untuk mengundang orang tua untuk membicarakan bahwa putra-putrinya mungkin butuh perhatian lebih, sehingga saat itu, saat kita bertemu dengan orang tua, kita cari tahu permasalahan apa, dan dari situ mungkin kita bisa carikan solusi yang terbaik, sehingga putra-putrinya nanti bisa menjadi anak-anak yang berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Insya Allah begitu. Kita sebagai siswa nih Pak, kan kadang bosan gitu saat belajar di kelas terus baca buku, praktik gitu kan Pak. Bagi tips dong Pak, biar nggak bosan gitu. Iya. Kebetulan begini, kita lagi di sini diajarkan tentang P5 ya. Iya. Sudah ada banyak kegiatan yang tidak hanya berada di kelas, kita berada di luar juga. Nah, trik-trik seperti itu yang mungkin bisa kalian ambil hikmahnya bahwa memang belajar itu tidak hanya berada di kelas. Kemudian kalau memang kita diberikan tugas supaya kita tidak menjadi bosan, ya alangkah baiknya kalau mungkin kalian sharing saja, enggak usah malu. Misalnya kalau ada penugasan dari saya, langsung sharing saja Pak, bagaimana sih caranya seperti ini ya. Monggo silakan, tidak ada masalah. Karena memang saya enggak pernah memarahi kalau anak itu bertanya atau sharing. Iya kan, seperti itu. Nah mungkin ini untuk Pak Denny, ada pesan yang ingin disampaikan kepada siswa SMPN 1 Ndiwa atau siswa dari manapun, ataupun para penonton media kita ini, silahkan Pak. Oke. Baik, saya berpesan kepada khususnya anak-anak saya semua. Kenapa kok saya bilang anak-anak saya? Saya merasa bahwa siswa saya juga anak saya. Kalian adalah tanggung jawab saya. Dan tanggung jawab sebagai orang tua, ya tentunya kita selalu berharap bahwa anak-anak itu bisa memiliki motivasi yang lebih baik, dan itu bisa ditanamkan mulai dari sekarang. Apa cita-cita kalian, itu kalian bisa raih dengan satu. Apa yang harus kalian lakukan? Disiplin terhadap waktu. Tuh. Coba saya tanya, disiplinnya pelajar itu di mana? Atau apa yang harus kalian lakukan untuk melaksanakan proses disiplin tadi?
belajar dengan baik. Jadi kalau misalnya ada penugasan, baik itu di dalam sekolah atau mungkin penugasan di luar, biasakan kalau mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian yang berikutnya, luangkan waktu sedikit. Saya selalu berpesan ke setiap kelas yang saya ajar, kalau pas ada jam longgar, kemudian bukan jadwal kalian untuk misalnya kalian melaksanakan sholat duha, luangkan waktu di jam istirahat pertama atau jam istirahat kedua, luangkan 2 rakaat sejenak yang muslim terutama untuk bisa meluangkan sholat duha, walaupun itu mungkin bukan jadwal kalian. Tujuannya untuk apa? Insya Allah kalau kita terbiasa melakukan hal seperti itu, Allah akan memudahkan setiap jalan kita dalam menuju apa yang kita cita-citakan. Kemudian yang ketiga, saya selalu berharap, jangan, tadi kan ada temanmu yang bertanya, Pak, apa saya itu kok merasa bosan sekolah? Jangan. Karena ilmu itu yang akan mengangkat derajat kita sebagaimana sebagai muslim kita juga pernah mendengar dalam pengajian bahwa seorang muslim atau setiap manusia akan diangkat beberapa derajat lebih daripada orang lain saat dia memiliki ilmu, dan ilmu itu bisa kalian dapatkan dalam dunia pendidikan dengan cara belajar yang lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan kepada anak-anak semua, baik anak-anak kandung saya maupun anak-anak didik saya, insya Allah apapun yang kalian cita-citakan semoga bisa tercapai dan terkabul. Amin. Nah, saya juga ingin tanya nih Pak Denny itu kan di sini mengajar sebagai guru IPA ya Pak. Iya. Gimana caranya siswa itu agar bisa memahami dan lebih kayak mendalam tentang belajar IPA dengan baik supaya biar tidak jenuh, tidak bosan gitu Pak? Iya. Kalau IPA itu banyak sekali modelnya ya, bisa dilakukan dengan cara mungkin bereksperimen, mungkin dengan cara pada saat mungkin itu di pembelajaran tentang biologi yang lebih banyak membutuhkan kita membaca, mencari informasi, ya kita selang-seling lah. Artinya sekali waktu kalian bisa mencari ilmu melalui internet, cari ini Mbah Google itu pinter ya, setiap yang kita tanyakan pasti ada jawabannya, tapi jangan berharap terus kepada itu. Artinya apa? Kita bisa menggali apa yang kita punyai, misalnya kelebihan apa yang kita punyai, kita gali dengan cara bereksperimen. Seperti anak kelas 9 mungkin yang sudah ada ya, untuk bisa membuat tape yang baik, untuk bisa membuat yogurt yang baik, itu juga insya Allah kita sampaikan materinya, plus ada pelaksanaan prakteknya sehingga tidak ada rasa bosan untuk belajar seperti itu. Nah ini sebelum menutup podcast hari ini nih Pak, kami ada kuis, Bapak bisa pilih salah satu yang paling cepat dalam 3 detik. Bisa Pak? Kuis yang paling cepat. Menjawab. Pilih. Ya, yang dipilih dengan cepat. Kuis. Pertanyaan ada 2 pilihan, Bapak bisa memilih salah satunya dengan menjawab yang paling cepat. Menjawabnya dengan cepat. Ya, jawabnya dengan cepat gitu Pak. Yang menurut Bapak cocok dengan Bapak aja. Okay. Terus pilihannya tadi apa itu tadi? Ya. Belum Pak. Belum. Kan belum dibacakan Pak. Iya, saya curiga ini jangan-jangan ada sesuatunya makanya kok ya. Saya kalau hadiahnya besar ya saya pilih yang paling cepat enggak apa-apa lah. Iya. Bisa dimulai Pak? Iya bisa. Ya. Bismillah. Ya. Nomor 1, kopi atau teh Pak? Kopi. Musik dangdut atau musik rock Pak? Iki sing bingung aku. 2. Soalnya pilihannya gak ono, soalnya aku biasanya milih musik pop. Nah, ya soalnya nek dangdut saya nggak bisa cengkoknya. Kebetulan saya bukan penyanyi dangdut. Nek musik rock saya juga nggak pernah pakai rock seperti itu. Jadi ya, saya lebih cenderung ke nek disuruh milih ya mau nggak mau pilih musik rock mungkin ya. Rock. Siswa pintar tapi pendiam atau kurang pintar tapi aktif? Nah, saya lebih suka yang kurang pintar tapi aktif. Makanan manis atau pedas? Senengannya manis karena saya juga manis. Waktu atau uang? Waktu.
jalan-jalan atau istirahat di rumah? Kalau saya lebih senang istirahat di rumah karena kumpul dengan istri. Pakai motor atau mobil? Sing enak motor karena bisa merasakan hujan secara langsung. Selalu romantis ya. Iya. Keramaian atau ketenangan, Pak? Kalau saya lebih suka tenang. Tanpa teman atau tanpa kota? Tanpa teman atau tanpa kuota? Kuota. Kuota. Oh, Maksudnya kuota apa kota? kuota, Pak. Kuota. Oh. Saya lebih baik tanpa kuota. Karena kalau teman bisa diajak untuk sharing. Ya. Sharing kuota benar juga. Iya. Berbicara atau mendengar? Saya lebih suka banyak mendengar. Mendengar. Saya pikir bicara, Pak. Siswa datang terlambat atau sekalian tidak berangkat? Datang terlambat lah, supaya walaupun datang terlambat kita juga masih mendapatkan ilmu. Tapi ya jangan lama-lama. Terlambat kan juga ada toleransinya kan seperti itu. Kebahagiaan atau kesuksesan, Pak? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Oke. Terima kasih banyak untuk Iya. Pak Denny yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast hari ini. Iya. Nah, untuk teman-teman penonton yang masih menonton yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan juga komen, like dan juga share. Oke, terima kasih telah menonton video podcast kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing kurang. Love you. Foto dulu ya, Pak. Ah, nggih, nggih, nggih. Foto dulu, Rek. Ayo silakan foto, Rek. Ini tetap direkam aja.